Shalom, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Sila lambai-lambaikan tangan saudara. Ya, kita sangat bersyukur karena kita dipertemukan di tempat ini. Karena Tuhan, begitu juga bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Dan saya minta para tim untuk tampil. Saat ini mari kita berdoa beberapa perkara. Sebelum kita melanjutkan acara kita berdoa buat setiap pribadi kita yang sudah ada di tempat ini, bahkan juga bagi keluarga kita yang ada di Sabah. Ya, mungkin mereka akan kembali di tempat ini pada beberapa hari ini dan mereka akan mengikuti satu saringan, ya. Dan kita berdoa buat mereka agar mereka ini keputusan daripada saringan itu mereka negatif. Kita berdoa, kita berharap agar mereka juga tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini. Ya, termasuk kita punya pastor, ya, kalau mereka balik Sabah menunaikan tanggung jawab. Jadi kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memimpin dan melindungi mereka agar ketika mereka bergerak dari sini kembali ke tempat ini mereka diberi dengan kesehatan yang luar biasa karena perlindungan Tuhan. Amin. Dan kita berdoa juga untuk kelangsungan ibadah kita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan berdoa bagi anak-anak yang bersama kita pada malam hari ini. Sila lambaikan tangan anak-anak sekolah minggu. Wah, sudah berapa lama kamu tidak bersama datang beribadah dan pagi ini kamu ada di sini. Harap kamu dapat bertenang dan fokus pikiran Anda kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan akhir daripada doa kita saya minta Puan Hili sekali lagi berdoa dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mengangkat setiap hati kami kepadamu. Bagi kami yang terlibat di dalam pelayanan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan para jamaat yang sudah hadir, Engkau mempersiapkan setiap kami Bapa. Agar keberadaan kami di tempat ini, biarlah sungai sukacita itu terus hadir di dalam setiap kami. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Agar setiap kami yang sudah ada di sini Tuhan, akan diberkati, akan dipulihkan, akan dikuatkan, agar iman kami sentiasa bersemangat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami kembalikan syukur kami karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Banyak perkara yang sudah kami lalui yang sangat mencabar di dalam kehidupan kami. Namun kami sangat percaya bahwa Tuhan telah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan dalam segala masalah yang kami perolehi. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber dari segala kuasa, sumber dari segala kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mengingat beberapa jemaat kami yang telah balik Sabah untuk menunaikan tanggung jawab mereka. Dan kami tahu Tuhan mereka akan mengikuti saringan Tuhan pada hari-hari yang akan mendatang ini. Kami serahkan agar keputusan daripada saringan mereka ini Tuhan, mereka negatif Tuhan, mereka tidak ada jangkitan daripada COVID-19 ini Tuhan. Agar mereka ini Tuhan tidak mengalami apa-apa gejala Tuhan karena Engkau Tuhan yang melindungi mereka. Engkau yang memberikan mereka perlindungan dalam segala sesuatu apapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apabila orang percaya sentiasa berharap kepada Engkau, Engkau akan memberikan perlindungan yang pasti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pada saat ini kami serahkan juga ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa doa syukur kami yang tertinggi kepada-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak dimuliakan, ditinggikan di atas raja segala raja. Kami sangat bersyukur di atas kasih sayang-Mu, perlindungan, penjagaan-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan buat kami semua yang ada di sini, baik jemaat kami yang ada di rumah dan juga jemaat kami yang balik di Sabah untuk mengundi. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami melihat masa ini
datang kepadamu mau khususnya Tuhan, bagi jemaat kami yang balik di Sabah untuk mengundi, Tuhan lindungi, jaga mereka supaya mereka dijauhkan daripada segala jangkitan, daripada COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka balik dengan tubuh badan yang sehat dan kuat. Di dalam kuarantin mereka Tuhan, Engkau juga menjaga mereka Tuhan, supaya perlindungan, kasih daripada Tuhan, damai dan sukacita Tuhan Engkau letakkan di dalam hati mereka, dimanapun mereka akan berada ya Tuhan. Dan kami juga datang kepadamu meletakkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang campur tangan. Setiap kami yang ada di ruangan ibadah hari ini, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui online, Tuhan kami berdoa supaya kuasa-Mu Tuhan yang terus menaungi kami. Bagi kami yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah anak domba-Mu, perlindungan urapan khusus daripada surga yang menyertai kami, supaya ketika kami berdiri mengangkat tangan untuk melayani, berseru, memuji Engkau, kuasa-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan yang dimuliakan, yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Sila beri salam norma baru kepada teman kiri kanan Anda, ya, dan beri senyuman. Boleh nampak gigi mereka, tidak kan, karena kita pakai pelitup muka. Kita boleh bergerak kah? Kita boleh begini kaki sedikit, boleh goyang sedikit. 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Coba buat 1, 2, lagi 1, 2. Oke, boleh kan? Ketika kita menaikkan pujian ini, kita akan bergerak 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Boleh? Iya. Oke. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Yesus kita saya, sekali lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalala, shalalalalala, saya cintai sayang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Haleluya. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak. Mari kita angkat tangan. Iya, haleluya. Dan tangan pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Teruskan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak. Mari kita akan, iya, goyang ke kiri ke kanan, tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan muji Dia. Siapa Dia? Yesus Tuhan Raja,
Dialah yang bertakam di atas pujian. Salalala, salalala. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Salalala, Yesus cinta saya. Lagi salalala, salalala. Ya, gulung-gulung. Cinta Yesus. Salalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalalala, salalalala, hey, saya cinta Yesus. Salalalala, cinta saya. Oke, ketika kita menaikkan pujian salalalala ini, kita katakan ho, salalalala, ho. Saya cinta Yesus, salalalala, hey. Yesus cinta saya. Boleh? Oke, dengan lebih kuat. 1, 2, mula. Salalalala, hey. Saya cinta Yesus. Salalalala, hey. Yesus cinta. Dengan lebih kuat lagi. Salalalala, hey. Saya cinta Yesus. Salalalala, hey. Yesus cinta saya. Biar bumi berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bumi lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi, sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalalala, salalalala, hey, saya cinta Yesus. Salalalala, hey, Yesus cinta. Yang terakhir, salalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Salalalala, hey, Yesus cinta saya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Karena kita percaya karya Tuhan itu di dalam hidup kita sangat mahal, sangat berharga. Dan saat ini mari kita persembahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya.
terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh haleluya Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terakhir, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan,
Ku kagumi karyamu, ku kagumi pengorbananmu, ku kagumi kesetiaanmu Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan namamu. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan beberapa saat mari kita sama-sama ungkapkan rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Karena pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Penjagaan Tuhan yang sudah sempurna di dalam kehidupan kita. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan, pengorbanan yang Kau sudah lakukan di kayu salib Tuhan. Karena lagi setiap penjagaan-Mu, setiap keprihatinan-Mu Tuhan dalam kehidupan harian kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu Engkau yang ada bersama dengan kami. Tuhan, kami mau bersyukur dan bangga karena memiliki Allah seperti Engkau. Kami sangat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah terhitung dalam kehidupan kami. Dari dalam hati Tuhan, kami mau mengatakan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mau berterima kasih di atas segala kebaikan-Mu. Kami mau berterima kasih di atas setiap penjagaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Masa dan waktu ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Bagaimana hidup kami mau dipersembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau Engkau yang campur tangan, yang berdaulat di atas firman-Mu Tuhan, supaya itu dapat membantu kami untuk terus berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau yang berkarya di tempat ini, berdaulat di atas firman Tuhan yang akan disampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Harap kita semua santai-santai. Salam semua. Salam ketemu kembali di rumah Tuhan. Jarang-jarang kita bertemu, namun satu hal kita sangat bersyukur karena kita tahu Tuhan itu sangat baik. Dan nampaknya hari ini kita punya jemaat banyak yang budak-budak. Namun kami tahu, kita percaya bahwa yang sedang menonton, mengikuti ibadah online juga, yang di rumah, dan terutama sekali yang saya perhatikan ialah ada juga jemaat-jemaat kita yang sudah lama balik Sabah, tapi mereka setia mengikuti ibadah online kita. Itu kita dapat lihat di dalam itulah di YouTube, kita boleh nampak nama kan. Nah seterusnya, mari kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Dan saya dibagi satu tema yang bertajuk persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita melihat persembahan, kemungkinan kita akan seringkali berpikir. Kita akan seringkali berpikir bahwa persembahan itu hanya berbentuk yang duit atau yang bagaimana. Kalau kita rasa yang persembahan yang mungkin kita akan selalu bagi pada setiap hari Ahad itu persembahan, uang persembahan kan. Tapi saya percaya konsep di dalam firman Tuhan ini, dia bukan hanya berbicara tentang persembahan, keuangan yang kita bagi.
Karena kita lihat bahwa definisi untuk persembahan itu ialah sesuatu yang kita persembahkan. Sesuatu yang mau dipersembahkan. Tapi persoalan dia di sana, itu kita persembahkan kepada siapa? Dan apa yang harus ku persembahkan kepada Tuhan? Karena ini ialah bila kita di ibadah seperti ini, kita diajar persembahan itu kepada siapa? Lebih kepada Tuhan, diri kita sendiri, atau sebaliknya. Nah, apa persembahan yang kita mau harus bagi kepada Tuhan? Duit, atau harta, atau hidup saya? Ini selalu persoalan, menjadi persoalan dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang persembahan itu, kadang-kadang kita akan selalu dikotbahkan tentang perpuluhan, bagaimana memberi keuangan, dan sebaliknya kan, kita banyak sekali mendengar tentang khotbah-khotbah ini. Tapi saya percaya bahwa bila kita kembangkan mengenai persembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan itu, bukan diukur melalui bentuk keuangan saja, tapi banyak aspek kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya membawa kita di dalam satu tema yang subtitle dia untuk firman Tuhan ini, itu bagaimana Tuhan itu disenangkan. Itu Tuhan disenangkan dengan persembahan yang datang dari hati yang bersyukur dan taat. Teks ini kita dapat lihat di dalam Mazmur 50, 14 dan 23. Mari kita lihat di Mazmur 50 ayat 14. Dan semua terjemahan yang saya catat ini dalam melalui terjemahan bahasa Malaysia. Persembahkanlah ucapan syukur sebagai korban kepada Allah. Berikanlah segala persembahan yang kamu janjikan kepada Yang Maha Kuasa. Kita pergi ke 23, Mazmur 50 ayat 23. Orang yang mempersembahkan ucapan syukur sebagai korban untuk menghormati aku, dan orang yang taat kepadaku akan kuselamatkan. Ini sangat jelas bagi kita kan? Nah, bagaimana kita mau bagaimana itu ucapan syukur dan ketaatan kita itu dikatakan sebagai satu persembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena ucapan syukur ini datang daripada hati kita. Ucapan syukur ini sangat susah dibuat, kita lakukan ketika kita sangat susah. Kita akan dapat berhadapan banyak masalah-masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ucapan syukur itu sangat susah keluar dari mulut kita kan. Itu jujur, sebab saya pasti kita semua mengalami. Tetapi mengucap syukur di saat kita dipenuhi kelimpahan dan sebagainya, itu sangat senang sekali keluar dari mulut kita. Itu dua hal yang sangat berbeza yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kita harus pikirkan ini kenapa? Kalau kita sakit, kadang-kadang yang keluar daripada hati kita itu kemarahan. Yang keluar daripada kita punya perkataan itu rasa amarah. Banyak amarah yang keluar, dan itu akan kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, tapi memang membuat kita berdosa. Tapi kalau kita bersyukur dengan hati yang masa kita senang itu, kita akan terlompat-lompat, puji Tuhan begini, saya dapat begini. Kadang yang lulus SPM straight 8 kah, apakah? Whatever lah, tapi pasti kegembiraan itu datang. Tapi saya tidak tahu yang mengalami perkara ini, adakah kamu pernah ungkapan dari dasar hati kita itu ada ucapan syukur. Tapi saya pasti ada setengah orang yang mengucap syukur itu, dan salah satu yang perkara yang sangat kita lihat cerita Ayub ya. Kebetulan semalam kami wanita belajar Ayub. Bagaimana penderitaan dia, tapi dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap mengatakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu salah satu contoh yang dapat kita lihat bagaimana orang yang susah hati, yang dalam kesusahan, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena
Dikatakan dengan ucapan persembahan seperti ini yang kita tidak sadarnya sebenarnya yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita tidak pernah terfikir, kita tidak akan terfikir yang perkara, kita pikir itu satu hal yang kecil. Sebab mengucap syukur saja mah keluar saja dari mulut kita kan, kita selalu akan pikir macam itu. Tetapi melalui hal ini sebenarnya apabila kita ungkapkan dengan hati yang memang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Adakah pernah kita cakap ketika kita mengalami masalah, Tuhan terima kasih untuk masalah yang datang. Kadang-kadang itu pasti sulit dalam kita. Sebab yang kadang-kadang kelukaan itu. Tetapi bersyukur di dalam kelukaan, kadang-kadang itu dia akan melahirkan satu hati yang tidak dapat diekspresikan sebagaimana. Tapi yang pasti kalau kita mengalami perkara itu, kita tahu bagaimana hati itu. Dan satu hal yang saya pasti, ketika kita mengucap syukur seperti ini, ada satu sukacita lahir ya keluar daripada diri kita. Tenang, kita ada rasa damai, itu selalu ada kan bila kita seperti ini. Tapi coba kalau kita di dalam kemarahan itu, kita marah, ini komplain sana, apa yang terjadi? Hati kita kadang-kadang tidak, kita selalu dipenuhi amarah dan membuatkan kita selalu berdosa. Dan juga apabila kita melakukan satu dengan hal yang baik ataupun kita taat dalam banyak perkara yang kecil. Kadang-kadang yang benda-benda yang kecil ini kita tidak terperhatikan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti Tuhan akan disenangkan dengan persembahan yang datang dari hati yang bersyukur dan taat. Ketaatan kita juga dituntut dalam kehidupan kita. Dan untuk yang hal kedua, bagaimana Tuhan dapat disenangkan? Tuhan disenangkan dengan persembahan hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 19. Persembahanku adalah hati yang hancur, ya Allah. Hati yang remuk dan sesal akan Engkau. Ini kisah Daud ketika dia didapati berzina di Batseba. Dia tahu dia sudah salah. Dia tahu dia sudah kesalahan dia itu memang susah untuk, mungkin kalau kita itu memang terkutuk lah kan. Tetapi apapun kata Daud, Masani, dia luahkan hati dia di hadapan Tuhan dengan apabila kita bersalah, apakah kita buat itu dengan kata lain, buat saja, istilah di sini, kita buat tahu saja. Tapi Daud tidak. Bila dia salah, dia membawa hati dia di hadapan Tuhan dengan hati yang sangat hancur. Sebab dia tahu, kalau kita lihat di perjanjian lama, mereka itu persembahan itu banyak korban. Dia persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada masa Daud, ini kata-kata Daud yang sejujurnya pun ini menjadi satu kekuatan bagi saya lah. Bahwa persembahanku adalah hati yang hancur. Ya Allah, hati yang remuk dan sesal akan Engkau terima. Kita tidak perlu jelaskan berapa banyak, tapi cukup dengan firman Tuhan ini dia sangat jelas bahwa Tuhan menerima hati yang hancur. Mungkin orang melihat setiap kelukaan kita itu, biarlah dia sudah salah. Tapi Tuhan tidak pernah, dia peduli isi hati kita. Dia peduli, dia melihat isi hati kita. Karena Allah tidak menolak hati yang patah dan remuk, penuh dengan penyesalan akan dosa dan syarat dengan kesedihan karena kejahatan. Asal saja kita bertobat sungguh-sungguh mau bertobat, itu satu hal yang sangat dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena di Yesaya 57 ayat 15, Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat tinggi dan suci, tetapi aku tinggal juga bersama-sama orang yang rendah hati dan bertobat daripada dosa, supaya aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan mereka. Ini janji Tuhan. Kenapa dia menerima kita seadanya kita? Sebab
Janji Tuhan di sana, dia mau kita dipulihkan, memberi keyakinan dan harapan kepada kita. Ini adalah satu firman Tuhan yang sangat baik untuk kita perhatikan, atau bukan perhatikan, tapi kita harus memperhatikan dalam kehidupan kita. Yang selalu kita ingat, bagaimanapun kita, bahwa Tuhan tetap sayang kita. Dan Tuhan tetap menerima apapun keberadaan kita. Sebab Tuhan tidak hanya disenangkan dengan uang ringgit, tapi daripada keberadaan hidup kita. Dan yang nomor 3, kita lihat bagaimana Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan dengan sikap yang rela mempersembahkan semua yang kita miliki ke dalam tangannya. Dalam teks Markus 12, 43 dan 44. Yesus memanggil pengikut-pengikutnya lalu berkata kepada mereka, "Ketahuilah, balu yang miskin ini memberikan persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang." 44. Semua yang lain memberikan persembahan daripada kelebihan kekayaan mereka. Tetapi balu ini, walaupun miskin, yang memberikan segala yang ada padanya, dia mendermakan semua nafkahnya. Kalau ini kisah seorang balu ketika memberi persembahan di Bait Allah. Dan ketika itu Yesus duduk dekat dengan peti persembahan itu dan dia melihat. Saya percaya kalau kita semua di sini, Yesus itu tidak duduk dengan kita tapi dia lihat kita kan. Itu sangat satu keilahian Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita mau mempersembahkan? Ataupun kadang-kadang kita begini, kalau kita tidak cukup, macam mana saya memberi? Tapi contoh yang Tuhan berikan, memang di Alkitab, kalau kita cari, di dalam Markus ini saja, dia tidak ada lagi cerita seterusnya tentang balu ini, kesudahan dia bagaimana. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita mengimbau pekerjaan Tuhan daripada perjanjian lama sehingga ke perjanjian baru, banyak perkara-perkara yang luar biasa Tuhan sudah lakukan. Contoh yang paling kita ingat untuk anak-anak sekolah minggu ketika Yesus membelah Lautan Merah. Itu sangat luar biasa kan, bayangkan itu laut boleh terbelah, orang boleh jalan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita begini, saya susah, saya khawatir keuangan saya bagaimana, dan macam-macam lagi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bimbang sesuatu hal, belum lagi Tuhan bekerja, kita sudah susun itu kekhawatiran yang ada. Bagaimana orang begini dan begini, kita susun. Kadang-kadang itu daripada kita sendiri. Tapi kalau dalam secara Alkitab, banyak sekali hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan. Yang sepatutnya kita tidak perlu khawatir tentang semua itu. Sebab Tuhan mengajar kita jangan khawatir kan. Kalau kita tengok belajar di dalam Alkitab, tidak pernah Tuhan katakan yang kalau orang susah pun, oh janganlah kamu bagi sebab kamu tidak cukup. Tidak ada. Malah ada satu kejadian ketika yang nelayan, dari pagi orang menjalaikan tidak dapat, tapi Tuhan katakan tebarlah jalamu ke sana. Dan ketika menebar, mereka dapat ikan. Itu maksudnya bahwa setiap keperluan kita Tuhan memenuhi. Mungkin kamu katakan, macam mana dia boleh cakap ini kalau ini. Tapi saya katakan saya pernah melalui hal ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya pernah menjadi student selama 6 bulan. Ini rekan Rojo tahu. Saya pernah menjadi student tanpa tanpa sponsor. Saya jalan dengan iman. Pada masa saya membuat keputusan itu, ada seorang ibu pernah katakan dengan saya, kalau kamu pergi, kamu macam mana? Siapa bagi kamu duit dan bagaimana keperluan kamu? Tidak duit tahu, tidak. Itu apa yang ada dengan saya. Tapi sebab mentor saya mengajar saya begini, kalau kamu percaya dengan Tuhan, persembahkanlah ini maksudnya, dan berjalan dengan Tuhan. Susah, tapi ada sukacita. Tapi kita boleh melihat pekerjaan Tuhan itu dalam hidup kita seharian. Sampai orang dikatakan kalau kamu pergi juga bagaimana? Siapa yang tampung kamu sebab dia ada iuran? Itu belum lagi itu di KL tuh perjalanan
itu bagaimana kalau hari ujung minggu balik di Kelang pergi KL. Tapi saya melihat di sini, apabila kita pegang ini, kadang-kadang kan bukan juga Tuhan itu tidak miskin. Kalau dia biarkan kita, sebenarnya bukan bermaksud dia miskin. Dia akan biarkan kita. Dan saya percaya begitu juga Balu ini. Tuhan menjaga, sebab dia bagi semua. Dia tiada apa-apa, sebab dia sudah bagikan semua. Tapi saya percaya Tuhan buka jalan. Satu saat, saya keluar daripada kita ke satu kesaksian di perkumpulan anak-anak muda kami dulu. Seorang pria lah, sekarang dia sudah kawin. Saya tidak mau sebut nama dia. Ketika kami ada dalam persekutuan doa, ketika itu dia bersaksi. Dia sangat memerlukan duit, dia cakap. Tapi dia tidak tahu dia mau bagaimana. Dia sangat perlukan keuangan karena ada hal-hal yang dia perlu lunaskan. Satu hari dia katakan, ketika dia jalan di satu tempat, tiba-tiba, ini hal yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ada orang tepuk belakang dia bagi satu sampul surat. Ini untuk kamu, saya tahu kamu perlukan duit. Dia cakap dia tidak tahu buat apa-apa, dia terpinga-pinga. Sebab dia perlukan duit itu melebihi apa yang dia perlukan. Ini perkumpulan anak-anak muda kami masa di gereja lama. Mempersembahkan di hidup kita di dalam tangan Tuhan, kadang-kadang itu sukar. Tapi apabila kita pegang firman Tuhan, dia berjalan. Sebab kita selalu mengatakan setiap kekhawatiran kita dulu sebelum Tuhan bekerja. Sepatutnya itu adalah satu perkataan yang selalu diungkapkan. Bila melakukan sesuatu, serahkanlah, biar Tuhan berjalan di hadapan. Ketika dia menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, kan, dia berjalan di depan. Siang dia buat apa? Awan. Malam api, kan? Itu satu hal yang sangat luar biasa. Sama juga, tidak kisah keuangan kita pun sama. Tuhan itu ada di sana, dia akan memperhatikan setiap keperluan kita. Tapi bukan maksud dia untuk kita membangga-banggakan yang tidak sepatutnya. Tapi berbanggalah di dalam Tuhan. Ini yang sebaik-baiknya untuk kita lakukan. Sebab apapun kekurangan kita, kalau kita tetap setia, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Dan yang keempat, bagaimana Tuhan dapat disenangkan? Tuhan disenangkan dengan sikap kita yang menunjukkan kasih terhadap sesama. Roma 9 ayat 1 Apa yang kukatakan ini benar, aku miliki Kristus dan aku tidak berdusta. Hati nuraniku yang dikuasai oleh Roh Allah juga meyakinkan aku bahwa aku tidak berdusta. Ayat 2, aku sangat sedih dan menderita. Dan yang ketiga, karena saudara-saudaraku yang sebangsa denganku, bagi kepentingan mereka aku rela dikutuk oleh Allah dan dipisahkan daripada Kristus. Ini sebenarnya luahan Paulus. Ini luahan Paulus ketika dia membaca tentang keadaan di masa lampau. Orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia sangat sakit. Dia bukan sakit hati karena apa tahu? Karena dia sakit itu sebab dia sangat sayang. Dia melihat orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Dia di situ dia punya kesukaran. Kasih dia itu sebab saya pasti kalau kita sama-sama di dalam Tuhan, kita akan ada kerinduan menegur orang supaya kalau orang itu salah, kita tegur. Jadi dia mau orang yang seperti itu juga mengalami kasih Tuhan, tidak menyisihkan kepada Tuhan. Dan ini perasaan Paulus. Karena dia sangat sayang orang-orang yang dia layani masa itu, tapi mereka tidak hidup di dalam Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Jadi ada satu perasaan itu yang dia rasa terluka, dia rasa bukan terluka macam mana, tapi sebab kau bayangkan ya, kalau kita bagi tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi itu juga dia tidak berubah-ubah, walaupun mungkin kadang-kadang ini terjadilah, bukan masa lampau saja, masa zaman Israel dulu, sampai sekarang pun ini seringkali terjadi. Walaupun kita berhadapan banyak hal, kita disajikan dengan
kehebatan kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kita tahu kita salah apa yang kita buat, mungkin berasal dari perkataan-perkataan kita yang tidak benar. Tapi kadang-kadang kita tidak mau bertobat. Itu salah satu perasaan itu si Paulus. Dia geram orang yang dibagi tahu kebenaran firman Tuhan pun orang itu langsung tidak mau berubah, langsung tidak mau bertindak dari kehidupan orang itu. Nah, kita dengan cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan, itu juga adalah salah satu yang menjadi persembahan yang dapat menyenangkan Tuhan. Membawa orang lain ke dalam Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Memang itu sukar, sebab kadang-kadang nanti kita cakap kita juga yang kena tuh, selalu begitu. Tapi bila kita di dalam Tuhan, kita anggap itu apa yang kita buat itu untuk kebaikan. Untuk kita menyatakan bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan. Karena di dalam Amsal 17 ayat 17. Di Amsal 17 ayat 17. Sahabat yang senantiasa saling mengasihi dan sanak keluarga saling menanggung kesusahan. Itu bahasa Malaysia. Tapi saya lebih suka yang terjemahan di bawah itu, terjemahan Alkitab Penuntun. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mana yang kamu terpulanglah dengan kamu masuk, tapi maksudnya sama saja. Tapi untuk saya lebih suka yang terjemahan Alkitab Penuntun, sebab bagi saya itu lebih dia punya perkataan dia. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang kita begini kan, kalau kita tidak suka orang itu apa ya? Kita pilih orang-orang cantik yang kita suka, masuk dengan cara kita. Kadang-kadang kita begitu. Tapi Alkitab katakan apa? Kadang-kadang kita mau bersahabat, tetapi salah cara persahabatan kita itu salah. Tapi Alkitab katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Maksudnya susah senang setiap orang itu kita bersama-sama bergandeng bahu. Begitu juga kita di tempat ini, bagaimana kita mau melayani Tuhan, memajukan pelayanan ini hanya dengan kesepakatan, dengan kasih saudara yang ada bersama dengan kita, yang kita sentiasa menjadi saudara di dalam kesukaran, sama-sama bergandeng bahu. Dan kesimpulannya, menyenangkan hati Tuhan tidak cukup hanya kita sudah melakukan 1 atau 2 kebaikan sampai 7 kebaikan. Perbuatan yang baik. Tapi menyenangkan hati Tuhan dimulai dari sikap hati yang benar. Karena sikap hati yang benar mempengaruhi seluruh sikap hidup, tindakan, dan perbuatan kita. Sikap hati yang benar itu terbentuk dengan pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dengan pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan, maka secara tidak langsung yang membentuk sikap hati kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukakan Tuhan. Ini yang sangat penting sekali untuk kita. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa pun yang kita lakukan, kata yang note yang paling bawah sekali itu, sikap hati yang benar itu terbentuk dengan pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dengan pemahaman, pengertian akan kebenaran firman Tuhan, maka secara tidak langsung yang membentuk sikap hati kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyukakan hati Tuhan. Tadi saya sempat dengar satu khotbah. Dia katakan begini. Dia naik itu apa katakan itu pengkhotbah katakan dia ada pelayanan di satu tempat, maka dia naik taksi. Masa dia naik taksi, dia tanya ke orang Kristen kah bukan? Dia cakap dia Kristen. Tapi tidak Pak, saya tidak pergi sembahyang hari Minggu sebab hati saya Tuhan selalu di hati saya.
Tapi saya jawab begini, kata pendeta tuh. Kalau kamu merasa bahwa Tuhan itu di hati kamu, soalan saya begini. Adakah kamu di hati Tuhan? Persembahan, kita punya persoalan hari ini. Setiap persembahan hidup kita, adakah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Itu yang kita pikirkan bersama. Dan saya harap ini dapat membantu kita, membuka minda kita, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, persembahan, keuangan, ataupun sebagainya. Asal saja kita buat dengan cara yang baik, dengan pengertian atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Oke, mari kita berdiri bersama. Kita bersyukur karena lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan dan melalui hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan karena kebaikan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Di saat sukar, di saat kita senang, Tuhan sentiasa memperdulikan kita. Mari kita angkat lagu ini sebagai satu doa kita pada saat ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Sekali lagi, tinggal lebih sungguh lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas
murni. Angkat tangan kita bersama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, mari kita angkat doa kita bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Karena saat ini Tuhan kami telah disegarkan dengan firman-Mu yang begitu baik Tuhan. Kami telah diajar bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami memberikan sukacita kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami telah diajar, kami telah dibentuk Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Agar setiap hati yang sudah kami persembahkan, itulah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dapat menyenangkan hati Bapa di sorga. Haleluya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah selesai membawa firman-Mu Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Beri dia hikmat kebijaksanaan Tuhan. Agar di dalam pelayanan dia pada hari-hari yang mendatang Tuhan, Engkau yang memberikan dia kekuatan, memberikan dia kelimpahan. Dan juga pengetahuan yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Agar lewat daripada pelayanan yang ada Tuhan, Engkau terus memberkati dan memberikan dia hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan ini Tuhan, agar menjadi satu berkat bagi kami, agar setiap kami yang keluar dari tempat ini Tuhan, biarlah kami dipenuhi dengan sungai sukacita daripada Tuhan lewat firman-Mu, doa daripada pujian yang sudah kami dengar bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur karena Tuhan yang begitu sangat mengajar dan membantu hidup kami menjadi anak Tuhan yang setia sampai selamanya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk hamba Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi ini. Firman Tuhan yang sangat mengenyangkan. Siapa yang rasa kenyang pagi ini dengan firman Tuhan? Oh, sekolah minggu. Saya mau tanya sekolah minggu. Rasa kenyang kah dengan firman Tuhan? Ini mesti tidak ambil perhatian kan? Lain kali ambil perhatian Oke, seterusnya kita akan masuk seperti biasa di dalam pungutan uang persembahan seperti yang kita lakukan di minggu-minggu yang lepas. Kita akan memberi sambil dengar pengumuman. Tapi sebelum kita memberi yang terbaik, mari saya ajak semua jemaat kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita. Dan saya minta penghormatan bendahari gereja untuk membawa kita dalam doa. Mari saya persilakan jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, Tuhan yang sangat baik, melihara kami, menjaga kami dengan begitu sempurna sekali. Sehingga pada saat pagi hari ini kami masih hidup, kami bersyukur ya Tuhan, atas apapun yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami, di dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bersyukur dan sangat berterima kasih ya Bapa, atas pekerjaan, kesehatan, keuangan yang telah Kau sediakan bagi kami. Telah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami, Engkau memberikan yang terbaik ya Bapa di sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Bapa di surga, kami mau memberi dari dasar hati kami yang paling dalam untuk kemuliaan nama Yesus sahaja.
Berkat setiap tangan-tangan yang memberi maupun tidak sempat memberi pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kemanapun keuangan ini akan disalurkan, biarlah yang diguna pakai untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga sahaja. Bapa di surga, bagi kami yang mengelolakan keuangan ini, biarlah Engkau yang memberi kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, agar yang diguna pakai untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, kami siap memberi pada pagi hari ini, hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Setiap anak Tuhan yang memberi mengatakan, amin. Oke, boleh bergerak untuk collection. Dan bagi yang ada di rumah, seperti biasa, boleh transfer dan resit pembayaran boleh di bully message kita punya bendahari gereja ya. One by one, jangan berebut. 3, 2, 1. Oke, pengumuman kita sampai di sini. Dan ada info tambahan daripada saya, makluman kepada setiap bendahari pelayanan, sila hantar laporan keuangan kepada saya selewat-lewatnya hari Kamis, ya. Dan saya mau dalam bentuk PDF. Sila hantar karena saya perlu hantar laporan ini kepada pusat. Ibadah kita sampai di sini. Mari saya persilakan semua jemaat sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita lihat kiri kanan, kalau ada sampah sila kutip, pungut dan masuk dalam bag, ya, buang di luar. Dan pastikan kursi tidak bergerak tempat. Mari berikan salam nama baru kepada kiri kanan, katakan jumpa minggu hadapan. Bagi yang ada di rumah juga kita jumpa minggu hadapan. Dan bagi memberkati ibadah kita pada hari ini, seterusnya menutup, saya bagi penghormatan kepada Ketua Wira untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan. Dipersilakan. Ketua Wira. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpuji nama-Mu atas kebaikan-Mu. Engkau
Engkau telah memberkati kami dalam kepertian pada hari ini. Kami mohon pada segera sebelumnya kami balik Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Ibadah kita sampai di sini dan jumpa minggu hadapan.